podcast KPU Kabupaten Sorong. Nah, sudah hadir bersama kita di ruang podcast hari ini narasumber yang sangat spesial. Bapak, banyak nih teman-teman pemilih yang belum terlalu paham tentang kondisi geografis di Kabupaten Sorong. Bagaimana KPU mengelola semua ini agar tetap tepat waktu dan aman? Bagaimana Bapak dan teman-teman di Sekretariat KPU Kabupaten Sorong menjaga netralitas serta kepercayaan publik? Ada nggak momen-momen nih mungkin bisa dibagikan ke teman pemilih di mana pun? Kita tahu bersama bahwa kali itu kabur. Dan kita semua tahu bersama bahwa di situ banyak buaya. Oh, pusatnya buaya ya? Itu sangat menakutkan. Ya. Oh Tuhan. Dengan situasi kali yang kabur Ya. dan juga menakutkan buaya. Iya benar, karena sudah gelap lagi. Kita terpaksa harus turun. Hai teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Pupung Andriani di podcast KPU Kabupaten Sorong. Ruang ngobrol santai tapi bermakna, membahas hal-hal seputar demokrasi dan kepemiluan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sorong. Teman pemilih, jangan lupa juga ya follow semua akun resmi media sosial milik KPU Kabupaten Sorong, baik Facebook, Instagram, Twitter, maupun TikTok, agar teman pemilih tidak ketinggalan dalam informasi-informasi penting yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Sorong. Iya, dalam episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kisah tentang bagaimana jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Sorong bekerja sebagai pendukung teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada. Semua ini dilakukan hanya untuk menjaga demokrasi dari ujung negeri. Nah, sudah hadir bersama kita di ruang podcast hari ini narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak kita sendiri, Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Sorong, Bapak Marten Kambuaya. Iya, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sorong, Bapak. Kita sapa dulu dong teman pemilih dimanapun berada. Hai. Iya, terima kasih ya Bapak ya. Gimana nih kabarnya Bapak hari ini? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah baik. Iya, sehat ya Bapak ya. Ya, Lagi sibuk apa ini Bapak? Ya, biasa aktivitas rutinitas ke kantor dan juga di rumah bersama keluarga. Ya, mungkin. Ini bukan sekedar tentang kotak suara, tapi tentang harapan yang dibawa menembus batas alam dan waktu. Di pelosok Kabupaten Sorong, pemilu bukan hanya sebuah pesta demokrasi. Ia adalah perjuangan melewati hutan berlumpur, menantang gelombang laut, dan menyusuri sungai yang kadang tidak bersahabat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong hadir di sana. Di antara semak belukar dan ombak yang mengganas. Mengawal satu persatu suara rakyat, agar tak ada yang tertinggal, agar demokrasi tetap hidup. Karena sejauh apapun, sesulit apapun, suara rakyat adalah amanah yang tak boleh terabaikan. Iya, teman pemilih, kita sudah sama-sama melihat tayangan tadi bagaimana tantangan geografis dan integritas menjadi dua pilar penting dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sorong. Teman pemilih, langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Sorong. Nah, Bapak Sekretaris ini kan pimpinan dari Sekretariat KPU Kabupaten Sorong ya. Kalau boleh diceritakan ke teman pemilih nih dimanapun berada, apa saja tugas seorang sekretaris di KPU Kabupaten Sorong? Ya, terima kasih untuk teman pemilih. Ya. Tentu kita tahu bersama ya, tugas kami sebagai pimpinan Sekretariat KPU Kabupaten Sorong ya, yang paling utama adalah bagaimana mengkoordinir
semua ASN yang ada di Sekretariat KPU Kabupaten Sorong untuk membantu pelaksanaan administrasi, ya, secara teknis maupun administrasi dalam mendukung pelaksanaan tahapan pemilu di KPU Kabupaten Sorong. Iya, baik Bapak. Oke. Untuk itu Bapak mungkin Bapak bisa berbagi dengan teman pemilih dimanapun berada. Teman pemilih juga ingin tahu jumlah keseluruhan dari Sekretariat KPU Kabupaten Sorong yang dibawahi oleh Bapak Sekretaris. Ya, baik, terima kasih untuk teman pemilih dan semua masyarakat yang ada di mana saja. Untuk pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah tentu ya dengan waktu yang sangat singkat dan ya membutuhkan dukungan tenaga pegawai atau di sekretariat yang cukup untuk bagaimana mendukung semua pelaksanaan tahapan ini dengan baik. Dengan jumlah pegawai yang saat ini ada untuk KPU Kabupaten Sorong yaitu berjumlah 26 orang yang terdiri dari pegawai aparatur sipil negara atau PNS ada 15 orang, lalu P3K ada 8 orang, lalu PNPM itu ada 3 orang. Jadi kalau kita lihat dari sisi jumlah ini untuk menunjang pemilu yang begitu padat dan tahapan yang begitu berurutan dan berkejar-kejaran seperti ini, pegawai seperti ini kemungkinan masih kurang ya atau sangat kurang, sehingga tetapi saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pegawai yang mungkin sangat terbatas ini dengan begitu giginya ya, loyalitas yang tinggi sehingga bisa melaksanakan pemilu yang begitu rumit dengan selesai dengan baik dan tidak ada masalah. Itu adalah dukungan pegawai yang begitu luar biasa dengan keterbatasan ini. Iya, luar biasa sekali Bapak ya. Kalau dilihat dari jumlah pegawai kita sangat minim ya kalau dibilang ya, dengan tugas dan tanggung jawab yang cukup besar. Di dalam satu waktu mereka harus mengerjakan tahapan pemilu dan juga pilkada seperti tahun 2024 kemarin ya Bapak ya. Nah, melihat dari jumlah itu yang jumlahnya sejumlah 26 orang tadi ya Bapak ya. Nah, itu menurut Bapak kira-kira teman-teman ini sanggup nggak melaksanakan tugas mereka di setiap bagiannya masing-masing? Ya, kalau masalah sanggup atau tidak tentu kita lihat dari hasil pemilu yang sudah terjadi kemarin. Hasil pemilu yang kemarin sudah terjadi dan terlaksana dengan baik, bahwa terjadi itu karena mereka mampu. Iya, betul sekali. Mereka mampu dan mereka bisa melaksanakan itu dengan konsisten, dengan waktu yang begitu cukup sempit tetapi sangat luar biasa. Mereka bisa menyelesaikan dengan baik dan nyata. Dari hasil itu kita tidak ada masalah di pelaksanaan. Berarti kalau bisa dipikir Bapak ya bisa dibayangkan bahwa setiap pegawai ini pasti punya beban kerja yang lebih dari seharusnya ya. Ya, gitu. Benar sekali. Kita lihat sendiri di dalam pelaksanaan tahapan pemilu, setiap pegawai menangani pekerjaannya bukan satu pekerjaan saja, tetapi ada berbagai macam pekerjaan yang kita berikan. Sehingga mereka bagaimanapun mereka harus bertanggung jawab dan itu nyata. Ya, ada 2-3 pekerjaan yang kita harus berikan. Dengan keterbatasan ini mereka juga merasa bahwa memang dengan kondisi ini mereka harus menangani walaupun banyak pekerjaan yang begitu menumpuk, tapi mereka tetap akan melaksanakan dengan baik. Iya, berarti sangat luar biasa sekali kalau dilihat ya teman-teman sekretariat ini. Kalau mau dibilang mereka ini pahlawan di balik layar ya, pahlawan sesungguhnya di balik layar. Karena kalau kita bicara soal sekretariat ini ya teman pemilih, mereka ini sebenarnya bekerja di belakang layar untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada. Nah, mereka juga mendukung kerja-kerja dari komisioner kita ya Bapak ya. Kebetulan kita komisioner KPU itu berjumlah 5 orang dan pekerjaan ini semua administrasi dan sebagainya diambil oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sorong. Seperti itu ya Bapak benar. ya. Jadi
kita lihat dari keterbatasan yang tadi, ya, dengan 5 komisioner dan di sini ada 4 kasubag yang harus ada di bawah 5 komisioner ini membackup semua pekerjaan yang ada. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus diprioritaskan dari sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ada, sehingga sangat diberikan apresiasi sekali untuk kasubag dan seluruh staf yang ada dengan begitu gigih menyelesaikan tahapan yang begitu rumit dengan baik dalam pelayanan administrasi. Iya, memang benar sekali Bapak. Kalau dilihat dari tugas mereka ini, saya sendiri ya sebagai staf Bapak ya atau kasubag di bawahnya Bapak langsung ini sangat bangga dengan teman-teman dan dengan kepemimpinan Bapak. Kita bisa melewati segala tantangan secara bersama-sama ya Bapak ya. Ya walaupun kalau boleh mengingat kembali ke 2024, memang kita saat itu sedang sibuk-sibuknya dan kita mungkin Bapak sempat ingat juga bahwa kita sempat kehilangan 2 anggota sekretariat kita ya, yang sudah duluan dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Ya, benar sekali. Untuk pemilu 2024 2 pegawai kita yang sudah mendahului kita sungguh sangat luar biasa. Ya, memang dengan tahapan yang begitu padat, mereka ini bekerja dengan sepenuh waktu hingga ya dalam keadaan sakit pun mereka akan meluangkan waktu untuk terus melaksanakan tahapan-tahapan ini, sehingga kedua teman kita ini dipanggil Tuhan. Dan tentu kita sebagai ya pimpinan di sini kita merasa kehilangan. Dan memang saya katakan bahwa mereka ini adalah pahlawan demokrasi yang benar-benar terlihat karena dedikasi mereka yang sangat tinggi. Dan ya itulah waktu Tuhan kepada mereka, dan kita juga tetap doakan supaya perjalanan mereka tetap akan ada tempat di sisi Tuhan. Iya Bapak, banyak nih teman-teman pemilih yang belum terlalu paham tentang kondisi geografis di Kabupaten Sorong. Nah, bisa Bapak jelaskan seperti apa sih tantangan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Sorong ketika harus turun langsung ke lapangan? Ya, mungkin salah satunya dengan ke distrik-distrik dalam pelaksanaan tugas. Ya, baik, terima kasih. Tentu kita semua tahu untuk teman pemilih dan kita semua yang ada di Kabupaten Sorong dan di mana saja, Kabupaten Sorong merupakan kabupaten induk yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Benar sekali. Ya, yang dengan luas wilayah yang begitu besar, ya, luas wilayah yang kurang lebih 13.075 km persegi. Itu luas wilayah yang begitu luas dengan distrik 30 distrik, lalu kampung 253 kampung. Banyak ya. Ini memang cukup besar, ya, dengan jumlah kampung dan distrik yang begitu besar dan tantangannya yang cukup sulit, ya, dengan situasi geografis yang ada di wilayah Kabupaten Sorong yang terdiri dari ada wilayah pesisir pantai, ya, di laut dan kali-kali yang ada, tetapi juga ada di wilayah pegunungan. Ya, di sini tentu menjadi pekerjaan khusus atau PR khusus yang harus kami selalu untuk merancangkan strategi yang harus kita pakai dalam melaksanakan tugas-tugas ini, supaya semua itu boleh dapat berjalan dan terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Oke, berarti harus menyusun strategi yang mantap ya, Bos. Benar. Atau Bapak ya, pada saat turun distrik langsung ke lapangan harus sudah tahu pemetaan daerah-daerah mana yang mungkin lebih berat daripada daerah lain, seperti itu ya. Ya, benar. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sebelum kita melaksanakan tugas pertahapan yang sudah direncanakan atau sudah diputuskan oleh komisioner, sebagai kepala sekretariat harus merapatkan dengan semua staf dan aparatur pelaksana yang ada di KPU. Kita menyusun semua strategi untuk melaksanakan tugas dan tahapan ini. Jadi bagaimana kita menghadapi wilayah pesisir laut dengan jumlah anggota, dan kita harus memperhitungkan situasi yang ada. Dan begitu juga di wilayah bagian
pegunungan, itu pun juga kita harus melihat situasi itu, sehingga kita memutuskan untuk pegawai yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di setiap wilayah ini juga harus sudah siap, ya. Jadi sudah siap untuk terjun ke lapangan untuk melaksanakan setiap tahapan. Berarti siap mental, siap fisik ya, semua harus disiapkan ya Bapak ya. Nah, luar biasa sekali tadi Bapak. Dengan medan yang begitu sulit atau berat ya teman-teman di KPU kan harus siap nih Bapak. Lalu dari sisi kesiapan teknis nih, bagaimana KPU mengelola semua ini agar tetap tepat waktu dan aman? Ya tentu kita menyusun semua strategi ini termasuk itu, ya. Kita harus mengundang atau menggandeng pihak-pihak yang harus ikut bersama-sama dalam menyusun semua pekerjaan-pekerjaan ini untuk bisa dapat terlaksana dengan baik. Seperti contoh Bawaslu, ya, itu juga pihak keamanan, kepolisian, dan juga pihak pemerintah daerah yang juga ikut bersama-sama. Untuk kita harus mengatur secara baik supaya semua ini bisa mencapai sasaran dengan tepat. Bisa mencapai tujuan yang sama ya, yaitu terlaksananya pemilu yang aman, damai, dan sukses ya Bapak ya. Iya baik, bicara soal integritas nih Bapak, pastikan ada tekanan-tekanan ini. Nah, bagaimana Bapak dan teman-teman di Sekretariat KPU Kabupaten Sorong menjaga netralitas serta kepercayaan publik ya di tengah tekanan dan potensi intervensi nih Bapak? Ya, benar. Tentu itu menjadi prioritas utama sebagai penyelenggara pemilu, itu harus menjadi prioritas utama. Jadi kami sebagai pimpinan selalu memberikan arahan kepada semua pegawai yang ada. Kita ini adalah sebagai fasilitator dalam semua pelaksanaan tahapan pemilu, dan di situ kita harus bekerja menjaga integritas itu paling utama dan terutama dalam segala aktivitas itu. Maka di dalam pelaksanaan ini semua pegawai itu kami sudah bekali, ya, bahwa kita ini adalah sebagai fasilitator, bukan penentu ya sebuah keberhasilan dari itu. Dan kita ini harus menjaga itu netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Sehingga pelaksanaan pemilu itu kami pegawai ya tentu memberikan fasilitas untuk para pimpinan komisioner itu selalu berada dalam koridor yang memang sangat aturan ya. Kita tidak keluar dari situ, sehingga ya terbukti kita di sini tidak ada yang diadu ya, dari kontestasi politik yang ada di wilayah Kabupaten Sorong yang berkeberatan tentang PNS maupun komisioner. Maka itu terbukti ya, sehingga kita semua bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan terutama adalah integritas itu yang kita harus tunjukkan, karena banyak di luar sana ya punya asumsi bahwa pelaksanaan pemilu itu ya mungkin KPU ada bekerja seperti ini, memihak ke sana, memihak ke sini ya. Disitulah yang kita tekankan, dan kita harus menjaga netralitas itu dan kita membuktikan. Nyatanya pemilu kada terakhir itu kita sukses, tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah Bapak ya, kita bebas dari gugatan ya untuk pemilu pilkada yang kemarin ya. Begitupun juga gugatan keberatan kepada pegawai negeri ataupun komisioner yang berpihak kepada pasangan calon tertentu itu tidak ada. Betul sekali Bapak ya. Berarti artinya kita itu bekerja memang pure khusus untuk rakyat. Ya, bukan untuk kandidat atau bukan untuk partai manapun ya Bapak ya. Iya teman pemilih, semakin seru ya kita ngobrol dengan Bapak kita yang sangat keren hari ini ya. Kita lanjut lagi ngobrol ya teman pemilih dengan Bapak. Ya Bapak, ada nggak momen-momen nih mungkin bisa dibagikan ke teman pemilih dimanapun berada, momen atau kisah yang paling Bapak ingat selama Bapak menjabat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Sorong, yang menurut Bapak ini menunjukkan semangat luar biasa dari tim atau keseluruhan Sekretariat KPU Kabupaten Sorong? Ya, terima kasih yang pertama untuk semua teman pemilih dimanapun berada, bahwa ya suka duka yang mungkin kami hadapi ya
dalam pelaksanaan pemilu ya. Sejak kami masuk di KPU Kabupaten Sorong tahun 2000. Mungkin sukanya dulu kali Bapak ya? Ya. Oke. Ya, yang jelas bahwa untuk sukanya ya mungkin ada pelaksanaan kegiatan yang mungkin mengumpulkan banyak orang. Oh iya, seru ya Bapak ya, rame-rame gitu ya. Ya, ada cerita-cerita lucu. Iya benar. Ya, yang dibagikan oleh teman-teman dari penyelenggara, tetapi juga para pihak partai politik yang sering kumpul di sini. Iya. Itu sukanya yang kami ya. dapat ya dari situ. Nah, Duka untuk ya, dukanya duka mungkin banyak. Banyak ya, sekali. lebih banyak dukanya daripada sukanya ya Bapak ya. Karena yang pertama, kita laksanakan tahapan di KPU ini tentu bekerja berdasarkan tahapan. Ya. Tahapan ini ada range waktu, ya, yang harus kita kejar, mau tidak mau, suka tidak suka harus kita selesai dengan cepat. Sehingga dengan keterbatasan pegawai yang ada, kita paksakan untuk harus bagaimana selesai dengan tepat waktu. Itu pertama. Yang kedua, mungkin pelaksanaan pemilu yang begitu kita turun ke daerah ya, atau di kampung-kampung, distrik-distrik, itu banyak sekali yang kami jumpai di sana. Ya, yang pertama kita tahu bahwa di Kabupaten Sorong ini ya punya geografis yang begitu ya menantang. Ya, seperti di wilayah laut dan juga wilayah daratan di pegunungan itu punya cerita-cerita tersendiri. Dan yang paling terkesan di situ mungkin pernah kami dapatkan di pemilu ya 2024 kemarin itu. Iya, baru. Ya, di Kabupaten Sorong ini kita kenal itu Kali Klamono ya. Itu Kali Klamono ini ya pasti orang yang ada di Kabupaten Sorong semua kenal. Tahu ya, karena kali itu kan tempat untuk lewatnya ke jadi di sana, kabupaten lain ya. Ya, untuk ke distrik-distrik yang ada di sana. Distrik-distrik. Di sana ya tentu kita tahu bersama bahwa kali itu kabur ya. Di sana juga ada bandar-bandar kayu yang hanyut di kali. Ya, ada nipa yang hanyut di kali. Jadi kayu-kayu yang terbawa gitu ya. Jadi dalam perjalanan itu kita dengan motoris harus hati-hati dalam perjalanan. Berarti ini naik perahu ya Bapak ya? Ya, kita harus dengan perahu yang menempuh jarak dari situ ke distrik Braur itu 4 jam. Wow. 4 jam. Cukup. Ya, jadi satu kali kami melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk proses pemutahiran data pemilih di distrik Braur. Ya, jadi di situ ada perhitungan cuaca dan juga air pasang dan air surut oleh motores. Ya, jadi harus kita perhitungkan karena dalam sepanjang jalan Kali Klamono itu menuju ke distrik Braur ada satu ya perjalanan yang disebut ya di situ namanya Kali Sepa. Itu sangat sempit sekali. Itu luasnya mungkin hanya selebar perahu. Oh gitu. Ya. Jadi di situ sangat ya menantang sekali. Dan kita semua tahu bersama bahwa di situ banyak buaya. Oh, pusatnya itu buaya sangat, ya? Itu sangat menakutkan. Iya, benar-benar. Ya, jadi dalam perjalanan kita temui buaya sepanjang jalan. Ya, jadi di situ dalam perjalanan ini, ya mungkin karena perhitungan motoris ini dengan perjalanan di Kali Sepa itu Meleset. kurang tepat sehingga kita terjebak. Oh begitu. Kita dapat ya di situ. Pada saat kembali atau pada saat pergi? Oh, kembali. Ya, setelah kita selesaikan acara semua dengan sosialisasi dengan para penyelenggara kita, PPD dan PPS di sana, lalu kita kembali ya kita terjebak di situ karena salah perhitungan. Ya, dan ternyata airnya? Ya, di situ ternyata airnya sudah surut. Oh gitu. Di situ memang. Itu kira-kira jam berapa Bapak? Kok sudah surut? Yang mungkin membuat sehingga kami rasa bahwa sangat terkesan dan sangat menantang di situ karena ya di situ jam 5:15 menit. Oh, sudah waktunya mungkin, mau gelap ya Bapak. Ya. Jadi sepanjang ya sekitar perjalanan yang mungkin sempit itu mungkin sekitar 20-an ya meter atau 30 meter. Jadi itu sudah air surut. Sudah habis airnya. Ya, sudah habis. Jadi nggak bisa lewat. Berarti gimana itu perahunya? Jadi karena ya
mungkin ada videonya nanti akan Oh dilihat, iya gitu. benar. Videonya Jadi tadi udah ditayangkan itu Bapak. kami semua dengan pakaian dinas ya. Saya dengan pegawai yang ikut Yang bersama-sama masuk dengan dalam saya, tim Bapak ya tim untuk ke saya. Beraur ya. Kita terpaksa harus dorong Oh Tuhan. dengan situasi kali yang kabur Iya. dan juga menakutkan, buaya Iya yang benar, begitu karena banyak. sudah gelap lagi. Kita terpaksa harus turun dan kita mandi. Sudah tidak perlu lagi dengan buaya lah. Berarti udah masuk di Ya sudah lumpur-lumpur masuk ini ya di Bapak ya. lumpur-lumpur dengan pakaian dinas dan kita dorong itu. Dan Karena personil Bapak itu ada perempuannya nggak Bapak? ada. Oh, Iya, luar biasa jadi sekali di nih. dalam perahu itu perempuannya aduh nggak bisa karena sudah ya matanya Lelah sudah ya? merah, Oh, takut, takut menangis, gitu. pokoknya Khawatir gitu lah, khawatir intinya ya. gitu ya. Karena situasi di situ sudah mulai gelap. Ya, di sana yang pertama ya, kalau kita bermalam tantangannya adalah buaya, yang kedua adalah nyamuk, yang ketiga adalah dingin. Nyamuk. Ya. Nyamuk juga sebagai Ya, di sana perhitungan ya. ya, itu nyamuknya Iya. agasnya itu begitu banyak sekali ya. Jadi memang agak ini ya. Jadi di situ terpaksa kami turun mandi bersama-sama dengan motoris dan kita dorong. Dorong. Kita dorong itu sekitar 20 meter tadi itu. Jauh sekali Jauh. Bapak Jadi ya. di situ dia harus lari di atas bandar kayu ya. Oh, Kayu berarti yang sudah terbentang disusun sekali. kayunya kemudian perahunya lewat gitu. Itu kayu Susun. yang sudah rubuh ya, melintang di sepanjang jalan itu ya. Itu sebagai Sudah- landasannya ya berarti ya. landasan. Jadi karena airnya sudah surut, kayunya semua terlihat di atas. Jadi perahunya kita hanya dorong. Seperti Dorong itu. tapi Jadi lumayan ya berat ya lumayan Bapak ya. karena ya Tuhan perahunya itu masih pakai ya Fiber. bahan fiber. Oh gitu. Jadi masih bisa. Iya, Nah, iya. sehingga kita dorong sepanjang itu 20 meter itu memang sungguh sangat luar biasa. Ya. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa lolos Lolos sampai menemukan sampai- air lagi. menemukan air. Wow, luar Dan sepanjang jalan itu karena sudah gelap, ya, sudah tidak ada lagi penerang. Ada senter tapi sudah tidak mampu lagi. sudah redup ya. Redup. Artinya Nggak sudah bisa baterai untuk- sudah lowbat lah. Jadi ceritanya. larinya ya mungkin seperti mesin katinting. Oh Tuhan. Pelan Ya. gitu. Ya kalau sudah menabrak bandar kayu atau ya nipa yang hanyut, ya Gelondongan-gelondongan kayu golongan ya. gitu, ya sudah berhenti di situ setengah menit. Ya. Lalu diperbaiki lagi mesinnya mati, Jalan lagi. nah, jalan lagi. Itu tibanya di Kelamono, kembali tiba di Kelamono jam 3 subuh. Allahu Akbar, ya Allah teman pemilih luar biasa sekali Bapak punya cerita dan perjuangan dengan teman-teman Ya. yang masuk di tim Bapak untuk turun Ya. distrik ya. Nah, Ya ampun. Tapi syukurnya sampai dengan selamat ya, di Ya, Kelamono dan Tuhan, bisa tiba walaupun malam ya. Ya. Memang satu hal yang menarik itu bahwa terlihat dari luar itu pemilu yang diselenggarakan itu pada saat di TPS Ya. coblos selesai sukses ya dengan hasil. Padahal di balik itu semua teman pemilih ya banyak cerita-cerita yang menyedihkan ya kalau mau dibilang menyakitkan juga ya Bapak ya karena jadi mungkin begini, jadi masyarakat di luar sana berpikir bahwa pemilu itu hanya pada saat coblos iya betul. dan terjadi siapa yang menang dan kalah di situ. Tetapi mereka tidak tahu bahwa bagaimana suka dukanya KPU untuk menyiapkan semua itu sampai pada hari H pencoblosan itu. Jadi banyak sekali tahapan yang harus kita kerjakan. Ya tentu dengan perangkat kita di bawah ya PPD PPS Ya, sampai dengan KPPS, itu selalu kita harus terus ya melakukan sosialisasi BIMTEK karena Intinya dengan wilayah pendampingan yang ya. pendampingan Supaya- dengan wilayah yang begitu rumit ya kita tidak mungkin mendatangkan mereka sampai di sini benar sekali. sehingga terpaksa kami harus turun. Iya, karena kalau ke mendatangkan wilayah yang- pasti biayanya ya, lebih biayanya besar lebih ya besar. Bapak ya. Nah, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri ya dengan geografis yang begitu ya, sulit Luas. dan luas. Kita harus berusaha untuk jadi begitu tahapan yang panjang ini kita harus terus karena pemahaman penyelenggara kita di bawah ini berbeda-beda. Iya betul. Bagaimana supaya kita menyamakan persepsi dan satu tujuan yang sama. Iya benar. Dengan pekerjaan teknis-teknis itu harus tepat dengan aturan yang ada. Iya betul sekali Bapak. Teman pemilih dengar cerita Bapak tadi saya jadi ikut terharu ya teman pemilih semua. Nah teman pemilih keluar sedikit ya dari tema yang tadi sudah kita bahas dengan beliau. Untuk podcast nih Bapak, kita punya podcast nih kan
baru atau masih muda lah, sangat muda lah Bapak. Gimana nih tanggapan Bapak tentang potensi kedepannya? Dimana saat ini kalau kita lihat antusias warga yang menyaksikan atau menonton podcast kita sampai dengan episode terakhir kemarin cukup banyak Bapak. Nah, gimana tanggapan Bapak nih? Ya, terima kasih. Tentu saya sebagai pimpinan sekretariat sangat mendukung podcast ini harus terus kita bangun agar memberikan pendidikan dan informasi-informasi tentang pemilu ini kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka juga mengikuti sebenarnya KPU ini kerja apa di sini. Iya, benar. Mereka bisa mengenal dan mengetahui secara mendalam pekerjaan-pekerjaan KPU selama menyiapkan sebuah tahapan. Itu utama. Yang kedua, tanggapan tentang podcast ini ya, bahwa dengan waktu yang sangat singkat ya, kalau mau lihat usia pembentukan podcast ini ya, ini sangat singkat, baru sebulan ya Bapak ya. Ya, kalau 4 segmen ini berarti kan 4 episode. Ya, 4 episode ini berarti 4 kali ya, benar, dilakukan siaran tentang tahapan-tahapan pemilu ini. Tentu saya sebagai kepala sekretariat mendukung, dan saya lihat perkembangan ini juga sudah ya, dari dukungan masyarakat yang mengikuti podcast ini sudah sangat baik ya, walaupun baru 4 kali, tetapi dengan jumlah penonton dari pemilih kita itu sudah sekitar 21.000 lebih. Benar. Ini sangat luar biasa dengan waktu yang sangat singkat, tetapi masyarakat yang antusias mengikuti semua perkembangan yang kita bagikan melalui podcast ini sangat luar biasa dan positif. Sehingga mungkin ke depan kita terus menghadirkan ya, cerita-cerita yang tentang KPU ini lebih mendalam lagi supaya semua orang bisa mengenal ya, apalagi generasi-generasi yang kita harapkan untuk bisa mendukung proses tahapan ini ke depan, itu mereka lebih kenal dan mereka bisa tahu ya sebenarnya KPU ini punya pekerjaan-pekerjaan yang banyak yang sulit dan banyak juga yang menantang dari berbagai macam pihak ya. Jadi kami sangat mendukung sekali podcast ini, terus kita gaungkan agar memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pemilu ini. Jadi dengan jumlah pengikut atau masyarakat yang menonton dengan begitu tinggi antusias, menurut saya itu sudah sangat tinggi karena baru 4 kali tayang di sini atau bersiar, itu sudah banyak yang mengikuti, sehingga harapan kita ini terus kita gaungkan agar KPU ini bisa memberikan informasi ini dan pemilu ke depan semakin baik. Jadi tidak ada pikiran-pikiran negatif tentang penyelenggara itu sendiri, tetapi mereka tahu bahwa KPU itu memang benar-benar bekerja sesuai dengan aturan dan petunjuk yang ada. Iya, baik Bapak. Tepuk tangan dulu dong Bapak buat podcast kita. Mudah-mudahan besok-besok podcast kita lebih ramai lagi ya yang nonton dan yang subscribe juga meningkat ya teman-teman ini dimanapun berada. Nah, terakhir nih Bapak ya, apa harapan Bapak untuk masyarakat dan penyelenggara pemilu ke depannya nih Bapak, khususnya di Kabupaten Sorong? Ya, terima kasih untuk teman pemilih semuanya dimanapun berada. Harapan kami utama untuk penyelenggara ya, mari kita bekerja menunjukkan integritas kita untuk bagaimana pemilu itu lebih baik ke depan, agar kita memberikan pelayanan-pelayanan ini untuk masyarakat dan juga masyarakat itu lebih percaya kepada pelaksanaan pemilu kita sebagai pelaksana atau penyelenggara itu sendiri. Itu harapan kami untuk penyelenggara ke depan. Untuk masyarakat, tentu kami berharap bahwa kita dari sejak pelaksanaan pemilihan secara langsung ini, masyarakat sudah terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tahapan pemilu dari waktu ke waktu. Tentu masyarakat semua sudah mengetahui dan mengenal bagaimana ya
pelaksanaan pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Maka saya rasa semua sudah kita paham apa itu pemilu dan bagaimana kita menentukan seseorang menjadi pemimpin di wilayahnya kita atau di negara Republik Indonesia. Itu harus kita cerdas, ya. Ada hal-hal tentang pemilu yang belum dimengerti, bisa datang ke KPU, berkunjung ke KPU, karena di KPU sudah sediakan, ya, ada namanya Rumah Pintar Pemilu. Di sana ada literatur yang sudah disediakan, bisa dapat dibaca dan bisa melihat dari proses pemilu ke pemilu yang selama ini dilaksanakan di KPU Kabupaten Sorong. Semua sudah tersedia. Tinggal kita mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu bagaimana proses pemilu ini meningkat atau menurun. Tetapi harapannya masyarakat terus mari mendukung agar ke depan demokrasi yang dilaksanakan khususnya di Kabupaten Sorong dan Provinsi Papua bisa lebih baik. Iya, baik Bapak, terima kasih ya Bapak sudah berkenan hadir di podcast kita hari ini. Sehat selalu ya Bapak dan keluarga di rumah, dan juga sehat-sehat juga untuk teman-teman sekretariat semua di KPU Kabupaten Sorong sebagai bawahan Bapak ya. Terima kasih sudah berbagi cerita ke teman pemilih dimanapun berada. Semoga kerja keras tim KPU Kabupaten Sorong selalu diberi kekuatan, dan semoga demokrasi di tanah Papua makin kokoh lagi ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Iya, teman pemilih, terima kasih sudah menonton podcast kita sampai dengan selesai hari ini, dan jangan lupa terus ikuti episode-episode selanjutnya. Integritas itu nyata, itu tumbuh dari keyakinan bahwa suara rakyat tak boleh terabaikan. Saya Pupung Andriani, salam KPU melayani. Bye bye. Terima kasih.